if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Hey guys, welcome to Daily Screen. Dan yap, gue baru aja nonton film Guardians of the Galaxy Volume 3. Dan wah, first impression gue setelah menyaksikan film ini adalah akhirnya gue percaya lagi dengan Project MCU. Bukan nggak percaya ya, tapi dari setelah fase 3, yaitu setelah Avengers Endgame, belum ada project MCU itu yang benar-benar nendang. Ngerti kan? Barulah akhirnya Guardians of the Galaxy Volume 3 inilah yang akhirnya membuat gairah gue balik lagi. Serasa kayak menungguin Avengers Endgame zaman dulu. Bukan berarti gue nggak move on gitu ya. Ada beberapa poin-poin yang kayak gue ngerti bahwa Marvel tuh lagi coba sana, coba sini, coba project sana, coba project ini gitu ya. Tapi pada kenyataannya memang mereka masih belum menemukan jati diri untuk fase 4, 5, 6 atau Multiverse Saga ini. Akhirnya nggak harus embel-embelnya multiverse, ternyata dengan film yang sederhana, simple, cerita yang memang pada pakemnya dari Guardians of the Galaxy ini akhirnya berhasil membuat kita puas sepuas-puasnya gitu ya. Dan setelah nonton film ini ada banyak sekali reaction teman-teman yang nangis kesana sini. Dan ya, sinopsis singkat dari Guardians of the Galaxy Volume 3 ini adalah menceritakan bagaimana kerja keras perjuangan dari para anggota Guardians of the Galaxy menyelamatkan Rocket Raccoon yang ingin direbut lagi oleh sang penciptanya, yaitu High Evolutionary. Yang di awal film kita akan melihat bahwa ternyata High Evolutionary ini mengirim Adam Warlock untuk menangkap Rocket Raccoon, yang membuat tubuh dari Rocket Raccoon ini kena tembakan yang membuat dia ini sekarat-sekaratnya. Dan para anggota dari Guardians of the Galaxy ini harus mencari kata sandi yang hanya dimiliki oleh High Evolutionary, yang membuat ya mereka akhirnya bertemu cekcok-cekcokan untuk menyelamatkan nyawa dari Rocket Raccoon. Apakah nyawa dari Rocket Raccoon akan selamat? Pastinya kalian harus nonton dulu beberapa proses-proses panjang dalam usaha Peter Quill dan juga teman-teman dalam menyelamatkan Rocket Raccoon yang sangat sekarat ini guys. Nah, di film ini juga akhirnya kita akan melihat kembali Gamora, yang sebenarnya gue agak sedikit kecewa gitu ya. Bagaimana jalan cerita Gamora, sesimpel itu Gamora ya. Tadinya kan kita banyak sekali berteori bahwa bla 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 mereka ini di Guardians of the Galaxy Volume 3 mereka akan mencari Gamora, kemana Gamora, dan bagi berbagai teori tentang kenapa Gamora ini tidak hilang setelah jentikan dari Iron Man sebelumnya di Avengers Endgame. Ternyata dibuat sesimpel itu, yang gue nggak bisa terlalu banyak spoiler gitu ya. Ternyata sesimpel itu Gamoranya gabung dengan para Avengers, dan beberapa teori-teori penonton itu benar-benar dipecahkan belum oleh Peter Quill di film ini. Bahkan kalau kalian fokus dengan dialognya, di situ ada bagaimana nih Gamora yang masa lalu, masa sekarang itu bagaimana gitu ya. Dan di awal film kita juga akan melihat bagaimana Peter Quill ini gagal move on, dia mabuk-mabukan sesuai dengan yang terlihat sejak Thor Love and Thunder gitu ya. Kemudian sampai ke Guardians of the Galaxy Volume 3 kita akan melihat bagaimana perkembangan karakter dari Peter Quill, bagaimana dia gagal move on, yang sebenarnya agak disayangkan kenapa nggak nemuin langsung Gamora kalau ternyata Gamoranya ini gabung dengan Avengers gitu, sangat muda gitu guys ya. Gue sangat suka di sini dari awal film kita benar-benar diperlihatkan pembukaan yang manis, kayak semi prolog gitu ya. Kita akan dijelaskan bagaimana sih kelanjutan dari Guardians of the Galaxy Volume 2 sampai ke sekarang, bagaimana lahirnya Adam Warlock gitu ya, bagaimana Severus dan sebagainya ini berkembang sejauh ini, kita akan diperlihatkan dengan jelas. Barulah setelah itu masuk ke intro Marvel Studio dengan ciri khas soundtrack yang ya sangat nyaman gitu ya, dengan tidak lari dari pakemnya gitu untuk Guardians of the Galaxy ini. Dan gue sangat suka dengan soundtracknya, komedinya renyah, nggak berlebihan. Kan kalau Thor Love and Thunder, Thor Ragnarok itu kan memang di restart oleh Taika Waititi, yang tadinya film Thor kan benar-benar serius gitu ya. Tapi tiba-tiba masuklah si Taika Waititi, akhirnya jadi lelucon, jadi lucu-lucuan kayak gitu. Tapi untuk Guardians of the Galaxy ini, itu kan karya James Gunn dari awal memang dibentuk bahwa Peter Quill dan teman-teman ini kocak gitu ya. Kocaknya nggak berlebihan, dan terlihat sekali bahwa tangan mahakarya dari James Gunn tuh benar-benar cinta dengan kelompok Guardians of the Galaxy ini, sehingga benar-benar nih kelihatan banget dari
yang pertama, kedua, ketiga itu bener-bener James Gunn, wah ini film gue, ini kayak anak-anak gue gitu ya, ini karya gue dan gue harus serius dengan film ini, dan gue memulainya dengan serius dan ditutup dengan serius juga. Dan ya terjadilah kayak gini, setiap karakter developmentnya dari film yang pertama, kedua, ketiga itu bener-bener mulus banget. Dan di volume 3 kita benar-benar diberi kesempatan untuk melihat masa lalu dari Rocket Raccoon yang selama ini dia nggak mau ceritakan. Dan di volume 3 ini kita diperlihatkan dengan jelas gimana sedihnya gitu ya perjuangan dari Rocket Raccoon yang nggak mau dipanggil Raccoon itu. Proses yang dia dibilang nggak mau dipanggil Raccoon pun di sini dijelaskan dengan sangat baik. Sampailah di akhir film agak sedikit kurang percaya deh kalau kalian tuh nggak sedih dengan film ini. Memang ada banyak teman-teman yang menangis gitu ya. Setidaknya buat teman-teman yang manly gitu ya, paling tidak berkaca-kaca lah melihat perjuangan dari Peter. Apalagi buat teman-teman yang mengikuti perjuangan dari Rocket Raccoon, Peter Quill dan teman-teman ini guys. Benar-benar ini salah satu film yang the best gitu ya. Banyak sekali teman-teman juga yang ngasih skor 10/10, 9/10. Itu benar-benar tidak berlebihan gitu ya. Bahkan setelah kita syuting kita cek bahwa rekor dari Rotten Tomatoes ini dipecahkan juga oleh Guardians of the Galaxy, karena jarang banget gitu ya Rotten Tomatoes memberikan skor tinggi ke project-project MCU. Akhirnya MCU balik lagi, tapi ya sayangnya James Gunn akhirnya hengkang dari MCU karena mau fokus dengan DC Universe. Apakah setelah ini ada lagi project-project yang akan bombastis gitu ya? Kalau dibandingkan, ini mencoba untuk membandingkan dengan Ant-Man and the Wasp: Quantumania, memang ada beberapa film momen-momen di Ant-Man and the Wasp: Quantumania itu kita agak sedikit membosankan gitu. Kita kayak nunggu kapan selesainya gitu ya. Tapi untuk Guardians of the Galaxy Volume 3 ini bener-bener kayak lupa semua, blank. Kita bener-bener mengikuti petualangan galaksi dari sekelompok penjaga galaksi ini gitu guys ya. Dari awal sampai akhir sinematografinya tuh nggak lari dari pakem, ciri khas dari James Gunn sekali gitu ya. Ditambah lagi dengan baju astronot warna-warni yang kontroversial di trailernya itu kita diperlihatkan di sini. Dan ya gue puas banget dengan penyajian sinematografinya, bagaimana dunia fantasi. Nah ngomongin fantasi, inilah film genre fantasi. Ini salah satu film genre fantasi yang menurut gue the best gitu. Kalian harus nonton gitu, nggak berlebihan, nggak yang kalau di film-film Star Wars kan ada beberapa yang gue kayak kurang percaya, kayak kurang real. Tapi untuk Guardians of the Galaxy dari awal sampai akhir real banget, CGI-nya mulus, nggak ada yang bener-bener kita anjir kayak kalau Thor Ragnarok gitu, Love and Thunder. Kan itu ada wajah-wajah si anak kecil itu kan jadi meme yang bener-bener kayak minus prestasi dari Taika Waititi kan. Tapi kalau untuk di sini James Gunn benar-benar mulus di selah gonjang-ganjing dari belakang Marvel, di mana para petugas-petugas VFX mereka, presiden VFX mereka dipecat gitu ya. Tapi hasil polesannya di Guardians of the Galaxy ini benar-benar mulus, dan gue merasakan bahwa inilah film terbaik Marvel setelah Avengers Endgame, dan rekomendasi buat kalian tonton segera. Sekarang mari kita ngomongin soal development karakter. Gue sangat suka di sini semua karakter berkembang dengan sangat baik. Terutama gue sangat suka dengan development karakter dari Nebula. Nebula kan biasanya sekedar sidekick, sekedar pemeran pendukung gitu ya. Tapi di sini dia benar-benar aktif guys. Gimana kita akan melihat bagaimana tangan baru dari Nebula, yang kalian akan lihat bagaimana dari mana asal dari tangan ini gitu ya. Benar-benar canggih. Gue gagal fokus dengan tangannya men. Kemudian juga dengan perasaan Nebula di sini, bagaimana itu benar-benar kayak berasa ini filmnya Nebula. Nah di lain sisi perkembangan karakter Mantis dan juga Drax juga sangat baik. Kalau tadi gue merasa bahwa ini filmnya Nebula, gue juga merasa bahwa film ini adalah filmnya Drax dan juga Mantis. Bagaimana hubungan mereka manis. Kalau beberapa teori gue bilang Drax akan mati di film ini, kalian akan melihat sisi berbeda dari Drax di sini yang membuat film ini menjadi akhir dari Dave Bautista dan juga Drax tuh benar-benar manis. Gimana kita akan melihat dari arti nama Drax the Destroyer yang akhirnya akan diterjemahkan di akhir film tuh benar-benar
wah ini development karakternya manis banget. Mantis pun kayak gitu, akhirnya dia mau mencari jati diri gitu ya. Kemudian juga dengan karakter lain yang Gamora yang gue sebut di awal tadi, menurut gue juga cukup bagus. Gue melihat sisi berbeda dari Gamora yang gue benar-benar yakin gitu ya, ini Gamora yang berbeda. Kalau Gamora yang biasa kita lihat pacarnya Peter Quill, dia kan lebih lembut, lebih sabar, dewasa. Ini karena ini adalah Gamora yang masa depan gitu ya. Nah ini adalah Gamora masa lalu yang belum mengenal Peter Quill, galaknya minta ampun gitu ya. Jadi benar-benar realistis gitu ya. Bahkan karakter-karakter lain kayak Cosmo, The Space Dog di sini juga sangat dieksplor dengan sangat baik. Cracklin pun meskipun dia bukan karakter yang benar-benar inti di Guardians of the Galaxy, tapi di sini kita diperlihatkan perkembangan karakter. Ia menggunakan senjata Yondu dan apalagi ya, banyak sekali development karakter sini terpuaskan gitu ya. Nah, yang kurang gue setuju dari pengembangan karakter dari film ini adalah yang pertama, justru tokoh utamanya itu Peter Quill benar-benar belum terlalu dibuat menjadi ending dari kisah ini. Apakah ini bukan ending dari kisah Peter Quill gitu, sedangkan anggota lain itu sudah endingnya? Nah itu kalian nonton dulu filmnya gitu ya. Tapi agak sedikit kurang untuk development karakter dari Peter Quill, sedangkan pemeran-pemeran dia pendukungnya itu kan benar-benar dibentuk keren banget transisi perkembangan karakternya. Tapi justru Peter Quill gue belum melihat sisi yang sangat menarik dari Peter Quill di sini, dimana di awal film kita kan melihat dia gagal move on dengan Gamora yang dibunuh dan juga menjadi abu oleh Thanos gitu, dikorbankan oleh Thanos. Tapi di lain sisi tiba-tiba dia ingin membantu misi lain. Nah, gue tuh berharap bahwa misi Peter Quill ini adalah untuk menemukan Gamora. Tapi justru di film ini dia justru dialihkan dengan misi yang lain yang nggak siap sama sekali gitu ya. Mungkin ini adalah salah satu trik, mungkin karena memang Star-Lord kayaknya bakal lanjut di film selanjutnya gitu ya. Ini bukan sekedar spoiler ya gitu ya. Dan selanjutnya, setelah gue nggak suka dengan development karakter dari Peter Quill yang belum tuntas, yang kedua, gue kurang suka dengan development karakter dari sang villain utama, yaitu Hawk Evolutionary yang diperankan oleh Chikudi Iwuji kalau nggak salah gitu ya. Dimana di sini kita diperlihatkan langsung bagaimana Hawk Evolutionary ini yang udah OP parah gitu ya. Kita nggak melihat bagaimana background si Hawk Evolutionary ini, kenapa dia kayak gitu. Di versi live action kan kita nggak tahu. Kalau di versi komik jelas kita tahu bagaimana super powernya si Hawk Evolutionary di versi komik, yang akhirnya kejadian dibuat di versi live action, yang akhirnya downgrade gitu ya, diturunkan gitu untuk kekuatan dari Hawk Evolutionary ini. Nggak apa-apa soal itu, tapi gue sangat kurang suka itu bagaimana tidak dijelaskan secara baik bagaimana apa misi sebenarnya dari Hawk Evolutionary. Setidaknya berikanlah sekilas bahwa dari ya pertama kali mendapatkan kekuatan, bagaimana ia ambisius sekali dengan proyek-proyek percobaan hewannya ini gitu ya, dalam membuat kayak planet baru, peradaban baru. Itu kenapa itu benar-benar tanggung, belum dijelasin gitu ya. Nah itu yang gue kurang suka dari sang villain utamanya. Selanjutnya ada anti-hero dari film ini, yaitu Adam Warlock, yang gue juga cukup kurang suka. Kurang sukanya bukan berarti nggak suka, tapi gue berharap lebih gitu ya. Gue berharap bahwa development karakter dari Adam Warlock ini seharusnya dibuat lebih manis lagi gitu, nggak sekedar yang kayak orang yang nggak tahu apa-apa gitu. Kita tahu Adam Warlock di komik se-OP parah gitu ya. Wajar karena di sini juga Adam Warlock kan baru lahir dan juga nggak keluar sesuai dengan waktunya, dijelaskan juga dalam film. Tapi gue berharap penggambarannya di trailer kan yang badass parah gitu ya. Tapi ternyata setelah nonton film ini ya kayak gitu aja gitu ya. Mungkin ya memang ini adalah untuk awal dari Adam Warlock, nggak masalah karena ini juga bukan film dia, tapi setidaknya gue berharap bahwa Adam Warlock punya sisi yang agak sedikit emosional dan juga nggak yang kayak gini gitu ya. Lu ngerti, semoga kalian ngerti gitu ya. Tapi ya sudahlah, semoga, karena memang di post credit scene Adam Warlock juga akan punya masa depan yang cukup cerah nantinya gitu ya. Buat teman-teman yang belum nonton Guardians of the Galaxy Volume 3, ini punya 2 post credit scene. Dan ya secara keseluruhan itulah first impression dan juga quick review kita terkait dengan Guardians of the Galaxy Volume 3, karena gue mau cerita banyak nanti di konten review spoiler dari Guardians of the Galaxy Volume 3, so nantikan terus konten kita selanjutnya. Secara keseluruhan gue sangat suka dengan development karakter, dengan sinematografi, scoringnya menggelegar, soundtracknya benar-benar gue
nantikan versi original soundtracknya dan juga pendalaman karakter, chemistry-nya gue sangat suka. So di review gue memberikan skor untuk Guardians of the Galaxy Volume 3 ini adalah di 9 dari 10 untuk Guardians of the Galaxy Volume 3 ini guys. So dengan skor setinggi itu untuk project MCU ini, pastinya film ini rekomendasi sekali untuk kalian tonton. Dan ini cocok sekali ditonton bersama dengan keluarga kalian guys. Thank you teman-teman sudah menyaksikan review kita sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.